guys, selamat sore semua. Kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan masih bersama gue, Andreas Diva. Hari ini tampak berbeda sekali. Karena yang sesuai janji gue akan membuat sesuatu konten yang berbeda juga guys. Buat kalian para pecinta subscribernya Sinar Harapan Motor. Kali ini gue diundang oleh salah satu dealer resmi penjualan safety riding atau safety gear riding atau safety gear itu dari Gasolin. Nah, teman-teman kalau misalkan mau follow Instagramnya di gasolin_rider station, nanti gue tulis linknya di bawah, jadi kalian bisa cek-cek. Dia adalah dealer resmi penjualan salah satu produk yang ternama dari segi helm, dari segi jaket. Jadi benar-benar gear yang kita pakai dalam berkendara. Kalau dari video sebelumnya yang teman-teman bisa lihat juga linknya, yang kemarin gue modif motor gue. Dan kali ini apa sih yang gue harus membagikan buat kalian adalah perlengkapan dalam berkendara, khususnya naik motor. Apa aja yang kita butuhkan, kenapa itu sangat penting sekali. Selain dari misalkan dari segi keamanan, dari segi lalu lintas, dari segi apapun itu, nanti kita akan bahas dari owner Gasolin. Dan dia adalah juga salah satu presiden pendiri klub terbesar yaitu Big Mac Indonesia. Dan kita mau undang langsung bronya, kita mau tanya-tanya seputar gear apa nih yang terbaik buat kita. Ini banyak sekali, ada jaket, ada helm, dan merek-merek apa yang terkenal. Kenapa sih kok beliau mempercayakan merek tersebut dan mau bekerja sama? Kenapa harus pakai helm, kenapa harus pakai jaket, sepatu, riding, dan lain sebagainya? Kita akan kumpas setelah ini. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe ke channel Sinar Harapan Motor. Nah guys, gue sekarang berkesempatan khusus bertemu dengan owner dari Gasolin. Halo Ko. Halo. Dengan siapa? Saya dengan Kristanto. Halo, baik Ko Kris ya, biasanya dikenal dengan Ko Kris. Ko, boleh kenalan sedikit dong Koko, namanya, terus kemudian dari mana asalnya, terus dari komunitas apa gitu, boleh. Oke, jadi halo guys, nama saya Kristanto Ramli. Saya kebetulan emang hobi banget bermotor. Oke. Itu mungkin dari tahun 96 saya mulai main motor. Dari 96 Dari kok? 96. Emang backgroundnya apa kok sebelumnya? Backgroundnya dari awalnya memang ya SMA lah, saya SMA punya ya? motor gitu kan. Kemudian saya ikut klub. Dulu saya punya motor pertama itu Honda NSR. Honda NSR, oke. Honda NSR, terus saya diajak teman-teman dari NMC, NSR Motorcycle Club, untuk ikut gabung. Terus abis itu kita pernah satu grup diajarin oleh pembalap nasional zaman dulu, namanya Om Deden Arsyad. Ya. Diajak ke Sentul, kita latihan, terus jadi sempat latihan, terus saya diajak gabung di sekolah balapnya Om Deden. Untuk bantu Om Deden mengajarkan balap di Sentul. Wah, Setelah berarti itu, dulu pernah balap juga dong kok? zaman dulu ya. Zaman dulu, wah berarti ini salah satu pembalap juga nih. Zaman dulu. Hobi banget ya kok mau motor ya? Hobi Apa sih kalau menarik sesuatu menarik dari motor tuh kok? Kalau dulu memang mungkin masa muda lah gitu Ya, ya. betul. Jadi kita hobi motor. Betul. Tapi memang jujur saya demennya ya Kenceng-kencengan deh. jangkis lah seperti itu. Oh gitu tapi, ya. Ya, tapi lebih benar memang diarahkan jadi ke sirkuit. Ke zaman sirkuit, dulu. betul. Jadi ikut kejuaraan nasional semuanya 99 2000. Setelah itu kelas 2 tak itu dihapus. Saya juga memang dulu dari yang pemula dinaikin ke Sidit karena memang udah pernah juara 3 nasional di Sport Tune Up-nya, di juara 1 juga di Sport Standar 150 cc. Jadi di tahun 2001 kelas Sport Tune Up itu dihapus karena regulasi balap 2 tak tidak diperbolehkan lagi. Oh, jadi karena regulasi itu. Setelah itu saya sudah vakum main motor. Karena ikut kelas standar nggak boleh, tune up-nya udah nggak ada kelasnya. Tahun 2003 saya dapat kontrak dari Suzuki sekali, karena dulu regulasinya adalah 3 tahun tidak balap, Sidit itu kembali jadi pemula. Saya terima kontraknya, tapi begitu mau balap ternyata saya bikin kartu Jinsat SIM buat balap lah di IMI, keluarnya tetap Sidit. Saya bilang, kok peraturannya gimana Pak? Kan bukan 3 tahun sudah turun ke pemula lagi. Sekarang enggak Pak, setiap nama Bapak sudah tercantum jadi Sidit, sampai kapanpun ada di buku kuning. Oh gitu ya, jadi akhirnya saya mohon maaf ke Suzuki, nggak bisa balap juga. Dari situ saya vakum main motor. Saya sempat main sama kayak Pak Andreas, pernah main jual beli mobil. Terus saya main audio mobil sampai 2013-an. 2013. Dari situ baru mulai lagi tuh awalnya main motor lagi. Ada salah satu teman
itu pasang audio mobil di tempat saya. Kemudian temennya itu main motor juga dan juga punya toko audio di daerah Sumatera Barat. Diajak untuk bantu lihat. Nah, lihat dia datang ke toko. Dia nanya, "Kok ini ada piala audio, ada piala motor ya?" Emang main motor juga? Dulu. Emang main motor? Iya, main motor. Main motor apa? NSR. Wah, sama nih, motor dulu ya NSR. Bikin di mana? Dunia motor. Wah, itu bos saya. Akhirnya dari situ mulai lagi, akhirnya cemplung kembali lagi main motor. motor. Hobinya keluar lagi, ketemu sama bos dulu, Ko Jeffrey, bos dunia motor. Akhirnya sempat main lagi di Sentul. 2013 main NSR, 2014 itu terakhir 2015 ikut Yamaha Sunday Race. Setelah itu nikah, habis nikah visanya dicabut. Visanya dicabut karena faktor nikah ya. Nah, udah nggak boleh. Jadi akhirnya beralih. Nah, 2017 itu saya baru punya motor untuk dipakai di jalan raya. Tadinya saya nggak punya. Jadi benar-benar tadinya motornya itu dipakai untuk sirkuit. Jadi guys, boleh kalau kalian punya hobi balap tetap harus di sirkuit ya. Lebih baik seperti itu. Nggak boleh balapan liar ya. Betul, jangan. Resiko tinggi ya. Resiko tinggi. Betul. Resiko jauh lebih tinggi di jalan raya dibandingkan sirkuit. Kadang di sirkuit aja juga ada resiko ada. pasti. Tapi saya juga pernah patah kaki dan sampai sekarang juga masih ada mur di sini di kaki. Di masih kaki. ada engkel. Iya. Tapi itu nggak buat traumatik atau udah vakum gitu nggak? Itu sebetulnya balik ke diri kita sendiri lah. Ketika memang ada satu kejadian atau apa, kalau menurut saya pribadi, jangan dibiarkan kita jadi terbawa. Jadi yang penting kita justru fight, kita lawan itu, jadi traumanya itu tidak ada. Jadi biar kita ke depannya juga lebih bagus ya, lebih baik lah kok ya. Lebih baik, lebih baik ya, betul. Ya, bisa lebih hati-hati lah. Berarti dari 2017 masuk komunitas apa atau terus? 2017 saya baru gabung dulu ya, salah satunya itu Big Max Indonesia. Big Max Indonesia karena itu dari awal punya X-Max. Big Max tuh boleh kok cerita sedikit, Big Max itu apa? Big Max ini kita dulu awalnya kumpul-kumpul hanya motor apa nih lebih spesifik? Ada belasan Yamaha X-Max. Oh, Yamaha X-Max ya awalnya dan ada T-Max saat itu. Ada T-Max juga ya. Jadi kita bentuk grup ini untuk mewadahi teman-teman yang satu hobi bermain motor dan kemudian motornya sama yaitu Yamaha X-Max dan T-Max. Cuman dengan perkembangan yang ada sekarang Big Max Indonesia ini jadi tidak menutup teman-teman yang punya Matic Yamaha di atas 250 cc lain. Ada Tricity 300, nanti ada yang lain-lain. Nah, itu semuanya bisa bergabung di sini. Jadi dinamain Big Max ya. Big Max, ya Max Series tapi dari X-Max ke atas. Berarti 250 cc ke atas ya. Ke atas, betul. Berarti kalau 250 cc ke bawah, mohon maaf belum bisa. Ya, bukan kita tadinya juga teman-teman ada yang pakai yang bukan X-Max dan T-Max. Iya, betul. Tapi yang kita pikirkan sebetulnya bukan apa, jadi nggak enak, kasihan kalau memang ritme touringnya kan mungkin berbeda. Betul. Jadi mohon maaf bukannya kita membedakan, tapi kondisinya nanti kalau touring ritmenya berbeda, kasihan juga gitu. Betul. Yang di depan mungkin nunggu, yang di belakang juga merasa ketinggalan, jadi nggak enak gitu. Itu aja yang dipikirkan. Emang lebih ke kategori lah, kayak balap pun kan juga ada kategorinya, kategori cc 100, cc sekian gitu. Ada standarnya lah, ada standarnya. Oke kok. Nah, hari ini tuh banyak ya guys. Jadi tadi kok Chris tuh emang dari pembalap, akhirnya mendirikan Big Max dan per kapan kok jadi President of Big Max Indonesia? Baru dideklarasi? Enggak, periodenya? setelah deklarasi yang pertama itu bukan saya. Bukan. Sebetulnya saya pribadi takutnya nggak bisa maksimal membantu teman-teman karena waktunya sulit. Jadi Big Max ini terakhir saya dipilih lagi tuh bulan September 2020. September 2020 berarti ya, which is belum setahun lah ya. Betul. Periodenya masih panjang tuh biasanya. Nggak panjang. Nggak panjang. Semoga nggak panjang. Biasanya kan kalau penjabat itu periode minimal 5 tahun. Nggak, kita 2 tahun. 2 tahun aja. 2 tahun. Baik. Oke. Berarti kok Chris itu salah satu udah tahu lah tentang otomotif khususnya motor. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih kok berdirinya Gasolin sendiri itu kapan dan kenapa apa aja yang Gasolin jual atau promosiin gitu loh. Jadi gini, saya itu main audio tuh sampai 2013. Main audio 2013. Namanya juga Gasoline. Gasoline. Dari mana tuh Gasoline? Gasoline Audio Station. Basicnya dari situ. Iya. Nah, Gasoline ini sebetulnya dulu saya nyari nama apa ya? Audio mobil itu
kalau menurut saya bisa hidup karena ada apa? Bensin, gitu betul, kan? Betul. Jadi gasoline itu sebetulnya bahan bakar. Bahan bakar. Mana yang bisa menghidupkan audionya. Betul. Seperti itu. Jadi karena memang dari toko audio dulu namanya Gasoline Audio Station, saya pikir masih berhubungan juga dengan aparel motor. Ya, jadi tetap pakai nama Gasoline. Jadi Gasoline Rider Station sekarang betul. ya. Oke, jadi gampang tuh audio jadi rider gitu. Iya, betul. Nah, hari ini kok kita mau bahas sedikit dari gear riding ya. Gear safety untuk kita mulai riding dalam arti hal mungkin hari-hari, bisa harian atau adventure atau touring gitu ya. Mau jarak pendek, jarak panjang. Dari hal yang pertama dulu nih guys, jadi hal yang paling kecil mungkin ya, paling dasar ya, yang mungkin kita nggak begitu perhatikan gitu, hal simple tapi penting juga ternyata. Mungkin dari ujung kaki ya, ujung kaki ya, dari ujung kaki. Kenapa ada apa nih kok? Ada pertama nih kok, nih kita lihat ya ada dari produk apa dan apa aja nih kok tipenya, boleh dijelasin? Jadi gini, kalau untuk sepatu sebaiknya kalau untuk yang namanya safety kita tetap ada protektor. Minimal di ankle protection. Kita itu kalau pakai sepatu dalam riding sebaiknya di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Itu ankle sih. Ya, itu baik untuk protection ankle-nya. Ankle saya. Ya, jadi kondisinya tinggal kembali lagi ke model-modelnya. Yang pasti semua sepatu riding sebetulnya yang rekomendasi adalah yang punya proteksi dan di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Betul. Jadi ada beberapa tipe lah. Mungkin saya ambil sini. Salah satunya ini. Nah, ini sepatu yang biasa digunakan untuk daily maupun touring. Seperti ini. Ya. Ini daily atau touring. Yang pasti jadi tetap di sini ada ankle protection. Kemudian di sini kadang-kadang teman kan kadang-kadang saya juga pribadi ngerasa kalau touring kita itu naik roda 2. Di mana cuaca tidak menentu. Kadang panas, kadang langsung hujan deras gitu kan. Lebih enak kalau untuk pakai pribadi saya cari yang waterproof. Oh, waterproof. Berarti ini nggak masuk air lah ya kok? Nggak masuk air, aman. Jadi cari waterproof. Kalau ini ada beberapa tipe. Kalau di merek RS Taichi ini, dia punya sistem lock yang sangat mudah untuk dibuka dan dipasang. Jadi kalau ini cuma tinggal 2 langkah untuk membukanya, yaitu tarik sekali. Ini yang kedua kali sudah full open. Pada saat kita mau nge-lock, itu tinggal tekan tombol ininya, diputar aja. Udah, seperti itu sistemnya. Jadi nggak perlu ngiket-ngiket sepatu lagi nih. Biasanya kan, kalau sekarang cuma tinggal puter aja. Betul. Di wheels aja diputar aja terus langsung dia secara otomatis akan ngerekat ya kok? Akan narik ya? Betul. Bukanya pun tadi cuma narik doang guys. Gampang, itu. Lebih gampang itu. Hampir semua produksi RS Taichi ini mempunyai sistem yang sama atau beda-beda? Kalau untuk produk RS Taichi, semua sepatu ridingnya menggunakan boa lock system. Oh, boa lock system. Ya, boa lock system ini di mana ininya pun baja sebetulnya. Ini kuat untuk menahan beban sampai 150 kilo. Ini nggak akan putus selingnya ini? Nggak ada. Dia ini lifetime warranty. Oh, lifetime warranty. Boa lock systemnya. Betul. Kemudian ada model lain kali ya. Ada model lain ya. Model lain mungkin ini. Ini buat sebetulnya kayak batu boot ya kalau ini mungkin lebih serius modelnya. Iya, lebih serius. Tapi ini sepatu yang sangat ringan, waterproof, nyaman, comfort, dan gripnya juga sama dengan Taichi ini. Taichi tipe terbaru itu semuanya solnya sekarang sudah menggunakan Vibram. Ini salah satu brand ternama. Jadi memang kondisinya dia ngegripnya sangat enak. Jadi nggak licin lah gitu. Nggak licin ya. Betul. Apalagi ini tipenya sebetulnya digunakan untuk touring dan adventure. Di mana di sini kan nggak rata ya. Di sini ada untuk dapat grip yang lebih baik. Betul. Seperti itu. Jadi kalau medan apapun ini bisa ya, kayak misal tanah, adventure ini bisa. Memang ini diciptakan untuk adventure. Oh, buat adventure. Kalau daily kayaknya enak bagus yang ini ya. Ya, kalau ini enaknya gitu. Ini kalau teman-teman mau jalan ke mall, mau shopping, masih fashion juga masih ada dapat fashion ini guys. Fashionnya dapat sekali. Dan ini ada berapa warna juga setahu saya. Ada warna ini salah satunya ada putih, ada abu, ada biru, hitam, ada macam-macam banyak. Nanti teman-teman juga bisa lihat kalau mau tanya-tanya bisa langsung kontak. Gitu. Jadi untuk kalau ini sepatu yang biasanya enak kalau untuk dipakai touring. Karena gini, saya biasa touring. Ketika sampai di satu kota, kalau saya lagi pakai yang ini, saya akan bawa sepatu spare. Kalau kita sampai kota malam, terus kita mau keluar makan nih. Kalau saya pakai ini rasanya aneh, lucu ya gitu ya. Kalau mau makan keluar atau kemana kelihatan lucu. Jadi saya pasti bawa sepatu spare. Buat satu lagi buat ya. Jalan-jalan di kota. Betul. Tapi kalau untuk ridingnya pasti pakai ini. Ya, betul. Ini paling nyaman untuk dipakai riding sebetulnya. Ini lebih ringan. Ini tapi ada kelebihannya juga.
satu sepatu ini bisa mengcover semua. Betul. Touringnya bisa, mau Fashionnya jalan-jalan dalam bisa. kotanya bisa, fashion masuk mall juga oke. Oke ya. Jadi kalau gitu. touring sebenarnya pakai ini pun cukup bawa Sudah satu aja cukup. Sudah cukup kalau itu Betul, sudah cukup. udah cukup ya. Kecuali emang teman-teman mau yang lebih safety atau lebih ada adventure-nya juga ini bisa dibawa. Ini bisa. Betul. Nah, kalau untuk yang benar-benar mungkin dari adventure arahnya sampai ke Trabas, Ya. ya mungkin nih banyak Salah yang satunya, pakai. betul. Ya, alat yang pakai. Ini brand lain, Alpine Star, tapi memang dia lebih tinggi. Lebih besar, Taichi memang tidak buat setinggi itu. Oke. Hanya paling tinggi sekian, segini. Oh. Itu. Tapi sebenarnya kan ankle safety-nya juga udah dapat sih. kok. sudah dapat ya. Ini sudah dapat. Betul, seperti itulah kira-kira. Nah, tadi udah dari sepatu ya kok. Ya, betul kok. Jadi ada banyak tipe juga, bisa buat daily, bisa buat adventure, Touring, buat touring, ya. banyak macam guys. Kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian dan selera. Ya. Pastinya modelnya juga banyak banget, Modelnya warna-warna juga pilih lah. Di Gasolin juga banyak sekali, teman-teman bisa langsung cari. Nah, berikutnya dari dari sepatu kita langsung naik ke celana ya kok. Celana boleh. Nah, Ya. dari celana kita mulai dari daily mungkin ya Dari kok. daily Daily ya. lagi ya, dari daily ada apa aja nih kok biasanya kalau celana? Jadi gini, kalau untuk celana itu untuk riding Oke. yang pasti tetap kita membutuhkan protektor. Protektor, yes. Ya, karena betul. kita naik motor tuh resikonya cukup tinggi Oke, gitu kan. Kita oke. nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan protektor itu. Oke. Lebih baik kita prepare gitu Betul, sebelumnya. betul, Jadi betul. minimal tuh ada yang namanya nih protektor. Protektor di dengkul ya, lutut ya, lutut ya. Lutut Oke, ada. lutut. Nah, ada beberapa tipe yang juga dilengkapi oleh hip protector. Hip protector ya, Di pinggul. di pinggul. Oke, Iya. pinggul belakang ya. Itu seperti itu. Mungkin modelnya Modelnya ada contoh. yang model-model daily seperti ini nih. Daily, wah. Ini celana fashion kalau Kayak kelihatan fashion ya? seperti celana fashion biasa. Cino gitu ya. Taichi, iya. Ini jogger. Jogger ya. Jogger Taichi. juga tapi sudah lengkap dengan protektor. Oh, di ada sini. protektornya nih. Sudah ada Gua masih protektornya lihat di nih, sini. guys. Gitu, Ah, ada protektor. yes, Nah, di betul. dalam sini emang Jadi, ini ada protektornya. ini biasa dipakai untuk daily. Betul. Kita masuk ke mall, masuk ke jalan-jalan, pakai ini pun tidak terlihat seperti celana riding sebetulnya. Ya, betul. Kayak Tapi- celana biasa ya. Kayak celana biasa, tapi sebetulnya dia lengkap dengan protektor. Oke, Itu berarti lengkap. pas banget nih kalau teman-teman mau harian, mau muter-muter. Ah. Kayak San Mori mungkin ya. Ya, betul. Mau San Mori pakai celana ini juga cukup ya mau sebenarnya. nongkrong kafe, Oke. kemana? Oke, modelnya Oke. memang modelnya fashionable. Fashionable ya. Oke. Ini satunya. Tapi kemudian- rata-rata setiap celana emang ada kalau harus celana ada riding harus harus ada protektornya. protektor. Baik. Pasti kok. ada. Oke. Kemudian Next, berikut seperti ini deh. Yang ini celana jeans ya, jeans ya. Jeans ini juga lengkap, ada protektornya Ada di sini. protektornya nih. Oke. Jeans juga ada beberapa tipe. Celana jeans juga ada yang waterproof. Ada waterproof. Oke. Ini adalah waterproof. Oke. Ini waterproof layernya di dalam. Waterproof layernya ini bisa dilepas dan dipasang. Oke. Jadi celana ini nggak hanya untuk daily, bisa juga digunakan untuk touring. Oh, jadi multifunction. Ini multifunction, Oke. betul. Karena ada waterproofnya, jadi kita Oke. nggak repot. Jalan jauh juga tetap aman. Berarti kalau kehujanan di jalan dia nggak ngerebes ke Nggak dalam masuk. ya kok, Betul. karena ada waterproof. Ada jadi nggak waterproof lembab. layer, ya. Tapi di mana memang kita kondisinya ini musim kemarau banget dan jalan yang yakin tidak akan ada hujan, dilepas pun Dilepas bisa ya, Seperti fleksibel ini. tuh, Ya. guys. Ini salah satu Celana modelnya. jeans Kemudian- ya modelnya. Nah, Taichi juga. betul. Oke. Model berikut. Nah, ini model berikutnya ini beda nih. Ini bahannya quick dry. Quick dry. Quick dry ini kalau memang hujan-hujan kecil dia tidak tembus, tapi kalau hujan besar dia tetap tembus. Oke. Tapi sesuai dengan namanya quick dry. Oke. Jadi dia akan cepat Cepat untuk kering lagi. keringnya, betul. Ini biasa juga teman-teman gunakan untuk daily Untuk maupun daily. touring. Oke. Ini ada protektor di lutut sini Dan ada buat di pinggul ya. dan juga ada hip protector. di Hip sini. protector, hip protector ya. Nah, Jadi ini lebih juga- lengkap sih. lengkap dan ini bahannya stretch. Jadi Stretch, sangat ya? nyaman dipakai. Iya, iya, Tidak iya, panas, iya, iya, iya. protektornya lengkap dan dia bahannya quick dry. Kalau memang sampai tembus pun dia akan Akan mudah cepat untuk kering ya. Betul. Berarti kalau misalkan kita pakai celana kayak gini harus pakai lapisan lagi nggak sih? Sebaiknya itu yang namanya base layer. Base layer ya? itu. Oke. Jadi kalau kita keringetan atau apa, atau macet, tetap tidak akan menjadi lengket ke kulit. baik, Base layer baik. itu ada di celana, ada juga yang bentuknya Ada untuk di badan gitu ya. Ada. Biasanya kita pakai. Pakai itu ya, selalu pakai ini ya. Tapi kalau dilihat emang ini kayaknya emang bentuknya kayak buat touring sih ya. Ini juga protektornya agak jauh lebih tebel ya, Iya, lebih tebel ya. Betul, itu dia. Karena dia juga ada di sini juga hip protektornya hip nih, protector, ya, betul, buat ya. di pinggul hip. Hmm. Ada lagi kok Ada dan lagi. yang Ini nih. yang paling Wah. banyak dipakai teman-teman ketika touring. Wah, ini lebih Ini- bagus lagi nih. Lebih tebal lagi nih. Tipe best sellernya RS Taichi. Oh, best sellernya dari Ya, Aristachi. ini karena memang kita sering gunakan untuk touring. Mm-mm. Dia ini
punya feature yang paling disukai oleh teman-teman di Indonesia, yaitu Apa tuh? tidak panas. Tidak Walaupun dia panas. waterproof, tapi tidak panas digunakannya. Oh. Ini agak cukup tebel kok, tapi nggak panas. Nggak panas sama sekali. Oke. Ini juga ventilasinya besar sekali ketika memang kita misalnya ketemu udah cuaca di Indonesia panas, jalan traffic juga agak padat, macet, kita bisa buka ventilasi itu di sini. Oh. Ini seperti ini. Ada Jadi jendelanya, ini buka. guys. Ada jendelanya. Ada jendelanya di sini di depan, kiri kanan. Kiri kanan sini Dan ya. juga di belakang sini ada satu lagi. Ini bisa dibuka. Oke. Ketika memang cuacanya ekstrim panas panas dan agak banget ya? macet. Tapi oke. ketika riding, Heeh. kalau memang kondisi trafficnya kosong, Oke. kondisi panas pun tidak panas ini. Oh, jadi emang pas lah ya di badan Pas. kita ya. Jadi kebetulan RSIC ini memang basicnya dari Jepang dan dia based on Asia. Oke. Yang dia concern kan adalah memang jadi lebih banyak cocok ke Indonesia. Jadi Indonesia. kondisinya waterproof kita butuh. Kita negara tropis, Oke. banyak hujan, curah hujan tinggi, tapi tidak panas. Wow. Gitu. Jadi juga ini lengkap. cocok ya. Ah, Mau cocok. riding luar kota nih biasanya nih buat touring-touring Ini luar nih. kota atau all season. All Kalau season mau keluar juga negeri bisa. pun banyak Bisa dipakai, ya? teman-teman. Iya, Jadi iya, protektor juga lengkap, ada di bawah sini lutut dan di hip protector ada. Kalau ini udah pasti waterproof. Ini waterproof. Udah pasti nggak masuk air ya. Yes, betul. Jadi kayak jas hujan lah, pengganti jas hujan. Ganti jas hujan. Kalau kita pakai satu set dari Ya. jaket, celana, dan sepatu waterproof, kita boleh bilang jas hujan Udah akan ditaruh di rumah. Di rumah. Jadi Ya. mengurangi beban kalian kalau bawa touring Bawa ya. barang banyak, iya, betul. Tinggal beli yang seperti ini. Tapi kalau misalkan buat daily kayak tadi perlu juga jas hujan. Nah, kalau daily tetap mungkin kan kita repot masa kita ke mall pakai begini kan nggak Ya, mungkin betul, gitu betul, kan. betul. Jadi kita Lucu. tipe yang daily yang memang fashionable Ya. masih masuk ke Betul. model-model ya kita mau nge-mall mana enak. Ya. Tapi itu kita masih butuh jas hujan. Betul. Seperti itu. Nah, tuh guys, banyak sekali tipe-tipe celana. Tadi dari sepatu, celana dari yang daily, dari yang semi, kemudian dari yang touring sekalian, adventure. Ya teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana. Terus kita mau lanjut ke bagian perut ke atas. Tadi kan udah perut ke bawah. Ya. Ini udah mulai-mulai penting nih. Betul. Tapi tar dulu, lanjut ke part 2 ya. Sekali lagi Oke. teman-teman bisa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor dan bagikan semua video-video yang terbaik dari Sinar Harapan Motor ke seluruh media sosial kalian. Karena berbagi itu sangat indah loh guys. Dan kita mau pamit dulu ya. Oke. Sampai ketemu lagi di part 2. Bye-bye. Bye.